Maka pendahulu kita ngomong, iku gak goro-goro aku, ya rahmate Gusti Allah ngono ae. Tapi lek wong saiki gak, giliran aku ya ora mungkin dadi. Allahnya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika rabbi min hamazati syayatin. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala jami'in nabiyyin wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jama'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi biqadari 'azamatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Sebelumnya mari sama-sama kita memohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita, guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita, dan siapa saja yang telah menjadi wasilah kita dapat bersilaturahmi, kita dapat berjamaah di Masjid Nurul Iman ini. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunan sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi ala dunia wa ala kulli niyatin sholihah ala wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kifayah. Sehat Bapak Ibu nih. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa silaturahim lagi pada panjenengan semuanya. Setelah beberapa waktu saya mohon izin karena ada beberapa hal terus nyata niki mboten sekeco. Karena kenapa? Karena ketok ini Desember niku insyaallah pangestunipun jenengan badhe ngilen. Itulah apa ngulon niku paling kuring Jakarta dan transit terus. Setunggal bahwa perintah untuk kita mengagungkan Allah yang itu menjadi bahasa hukum sehingga hukumnya adalah hukum fikih, maka akan menjadi suatu rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Suatu hukum yang tidak boleh ditinggalkan salah satunya adalah takbiratul ihram. Dalam kehidupan kita berarti kita ini tidak bisa meninggalkan untuk menjadikan diri kita
itu merasa besar, merasa lebih tinggi. Karena ketika kita ini sudah Allahu Akbar, berarti panjenengan kita semua ini berstatement selain Allah kecil. Allahu Akbar gitu. Karena kadang-kadang yang bahaya itu ya imam gitu. Allahu Akbar, tapi ning ati ning imam rek aku rek. Ini bahaya karena apa? Karena perintahnya pertama kali takbir itu sebenarnya adalah untuk mengagungkan. Jadi ketika sudah Allahu Akbar, ya kita ini semuanya sama. Maka sampai Imam Ghazali mengatakan kamu hidup terserah, mau ngapain terserah. Tapi ingat loh yo, kamu akan mati loh. Isma syi'na fa innaka mayyitun. Kalau kamu boleh mau hidup musajane enggak enak pilihan gitu. Sampai terus kemudian Imam Ghazali juga berstatement loh, kamu itu loh mencintai sesuatu terserah, mau barang, mau istrimu, mau anakmu terserah. Tapi ingat loh, bahwa nanti kamu akan berpisah. Tapi kira-kira kita ini pernah nggak mengungkapkan cinta kepada Allah? Tapi kalau berpisah dengan apa yang kita cintai, stres nggak? Karena pengalaman. Kalau enggak, itu berarti benar-benar dia cinta kepada Allah. Karena saya ngalami dan mengamati itu. Dari saudara, dari mertua ketika sudah berpisah dalam artian kematian, dulu sehat-sehat aja, kemudian sakit. Gara-gara apa? Ya gara-gara mungkin maunya dulu ketika pertama kali ataupun sudah punya cucu nanti kita menua bersama ya, ternyata yang entah putri apa yang kakung, ya mohon maaf. Maksudnya apa? Bahwa di surat 17 ayat 111 bahwa sebenarnya takbir itu mencegah kita untuk supaya kita ini tidak muncul gitu. Muncul dalam artian kata sebenarnya Bapak Ibu, jenengan putri jenengan niku sukses, putri panjenengan itu misalkan sehat dan lain sebagainya. Itu sebenarnya berkat rahmat Allah apa berkat panjenengan? Bener. Tapi lek panjenengan pas nesu panjenengan mature pripun? Ngomong ke anak piye? Jangan lupa ya lho. Kuwi lek gak berkat ibu ngono, kuwi lek gak berkat bapak ngono. Gak mungkin kowe kok ngene. Ada enggak yang seperti itu? Alhamdulillah. Karena kadang-kadang kita nakut-nakutin anak begitu. Bahkan sampai ada yang mengatakan dongon ibu iku mandi. Kuwi ngeden-ngedeni ngono. Tak sedakne dadi kodhok ngono. Wah, padahal itu sama. Itu namanya wa'id ataupun peringatan. Jadi takbir itu asalnya ini sebenarnya. Cuman kita ini takbiratul ihram itu menjadi suatu materi. Kalau dulu Bapak Ibu itu saya anggap sebagai 4 sehat 5 sempurna. Waktu zaman 70-an 4 sehat 5 sempurna termasuk nasi enggak? Iya kan? Tapi sekarang nasi masuk enggak 4 sehat 5 sempurna?
Enggak, panjenengane dicegah dokter mangan, nasi dikurangi, kan? Nasi yang dikurangi. Kalau dulu dokter dulu enak. Tahun-tahun 70-an itu. Pokoknya kita kalau ke sakit ke puskesmas ndang mangan Kalau sekarang enggak. Kurangi ya nasinya. Maksudnya apa? Bahwa takbir itu merupakan kegiatan yang ada di dalam ritual yang kita lakukan, yaitu sholat 5 waktu, itu akhirnya menjadi takbiratul ihram. Maka takbir itu adalah Allahu Akbar. Padahal kalau kita ini mau ngerti atau mau tahu makna daripada takbir ini, salah satunya ini, monggo Dan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. Artinya, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan lakukanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Wa kabbir. Maka kalau dalam konjugasi katanya kabbaro yukabbiru takbiro, itu artinya kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah. Nah, berarti sementara ini kalau takbir itu maknanya adalah Allahu Akbar dan aplikasinya Allahu Akbar, kira-kira Bapak Ibu, hukum mengagungkan Allah itu dibatasi dengan ruang dan waktu enggak? Nah, sementara ini panjenengan takbir kapan? Ruang-ruang tertentu enggak? Terus habis itu waktu-waktu tertentu enggak? Nah, mengagungkan Allah aplikasinya adalah ya selama kita ini hidup. Ini namanya takbir. Salah satunya adalah sebagaimana panjenengan ketika setelah puasa Ramadan. Panjenengan takbir apa takbiran? Kadang-kadang takbiran itu nggih apa ya? Yo ngesakne ngoten lho. Takbiran akhirnya yo rada ganggu wong. Padahal bahasanya apa? Bahasanya adalah kita ini sedang mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya. Salah satunya di situ, kenapa kok terus kemudian nggak punya anak, kemudian tidak punya sekutu? Jangan-jangan yang kita lakukan ini. Karena sementara ini kita dapat film, dapat kayak ketika mempersekutukan Allah itu kita mendatangi kepada suatu tempat, terus kemudian kita minta-minta dan sebagainya. Padahal kemusyrikan itu nggak perlu minta aja, itu bisa musyrik gitu. Nah, berarti kan di sini satu, sekutu itu berarti endat atau nid ataupun disebut tandingan. Maka di surat 3 ayat 14 kadang kita malah justru menduakan Tuhan, bahkan menomor duakan
Tuhan. Karena selama ini kita ini lebih memenuhi keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita. Bahkan keinginan sendiri itu lebih dominan daripada keinginan Tuhan. Monggo nek. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang ia ingin. Yang tahan. Kita ini pernah nggak mencintai sesuatu yang kita ini sebenarnya nggak ingin. Biasanya keinginan itu setelah muncul keinginan, Bu, panjenengan itu kalau pengen itu diawali dengan cinta, apa diawali dengan keindahan? Keindahan akhirnya muncul cinta, ya kan? Tapi sebenarnya aslinya itu nggak indah gitu loh. Karena di sini dikatakan zuyina iku dipaes-paesi. Ayo dengan tanya sama ibu-ibu. Sing jenenge macak niku napa Bu bahasa? Nah, berhias. Lek berhias ada enggak itu menjadikan sesuatu yang indah menjadi enggak indah? Berarti kalau menjadikan indah sebelumnya enggak begitu indah. Karena zaman sekarang itu seperti itu gitu loh. Ketoke indah gitu loh. Ibaratnya ternyata cara komputer wis weditan kabeh. Lah berarti di sini ini sebenarnya keindahan itu bukan di objek yang kita lihat. Tetapi keindahan itu adalah ada di pikiran kita masing-masing. Orang yang senang fashion jilbab, ketika ada obral jilbab, ya, itu kalau orang nggak memperhatikan itu juga nggak tertarik sama sekali. Tapi ada orang yang senang dengan itu, ada obral, walaupun ke pasar tujuannya hanya untuk membeli sembako, ya mesti mampir. Berarti keindahannya itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita lihat, tetapi penglihatan kita ini melihat dia sebagai sesuatu yang Ayo, iki sing gak nggo akik, yang gak pakai akik. Kalau ada obral akik nggak tertarik. Tapi lek sing seneng akik, waduh enek batu notong langsung lungguh tetek karo delak. Berarti keindahan itu ada di sini. Sehingga ketika muncul keindahan, akhirnya muncul yang namanya ingin untuk memiliki. Akhirnya muncul cinta. Akhirnya berani-beraninya kita ini menomorduakan keinginan Tuhan, dan ini bukti. Jadi yang namanya anak, yang namanya
perempuan, laki-laki. Itu kan keinginan. Ya kayak kita-kita ini. Menurut jenengan nikah itu wajib bukan, Jas? Kan kayak sementara ini tuh nikah itu wajib kan? Wong nikah itu gak wajib. Nikah niku sunah apa wajib? Tapi kan pengertian kita itu wajib. Sing wajib iku adalah setelah nikah panjenengan kemudian alladzina tatasaaluna bil arham, saling. Itu yang harus wajib. Biasanya sebelum nikah itu sama-sama ngalahnya, tapi setelah nikah jaluk menang dhewe ta. Wis ora bapak, ora ibu padha ae. Pokoke kudu kadang terus kemudian menang. Ini salah satu. Berarti ketika kita sedang selalu memenuhi keinginan kita ini Allahu Akbarnya sudah enggak murni lagi, susut. Makanya disinggung Bapak Ibu. Disinggungnya apa? Kita ini ketika kecintaan kita kepada selain Allah itu juga disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama aja masih disinggung. Apalagi lebih. Tandanya orang-orang yang beriman salah satunya dia lebih mencintai Allah daripada yang lain. Di surat Nasr 2:165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka'hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al-'adhaba anna al-quwwata lillahi jami'an أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Artinya di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan selain Allah. Berarti dia sedang menyembah selain Allah. Yang paling tidak terasa lagi ini gara-gara Bu, ketika panjenengan menyembah Allah, apa yang panjenengan lakuin? Sementara ini loh, kita ini menyembah Allah kapan sih Bu? Saya takut kita ini menyembah Allah pakai waktu, dibatasi dengan waktu. Padahal perintahnya Allah, menyembah Allah itu ya nggak ada waktu. Selama kamu hidup harus menyembah Allah. Lah hidup kita satu hari berapa jam Bu? 24 jam. Kita menyembah Allah kira-kira berapa jam? Wes dianggap kalau bahwa kita ini nyembah Allah ketika kita sholat, apalagi subuh, ya kan? Tadi berapa menit Dan? 20 menit ada nggak tadi sholat subuh? 10 menit. Berarti kalau 4 rakaat 40 nggak sampai ya? Nah, jangan-jangan kita ini nyembah Allah beneran itu cuma 1 jam, padahal hidup kita 23 menit. Karena selama ini kita sudah dapat masukan input bahwa menyembah Allah atau kata-kata ibadah itu
dibatasi dengan ruang dan waktu. Maka di sini dikatakan bahwa mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Niki. Nah, menurut jenengan tandingan Allah itu wujudnya apa sih, Pak? Bu. Lek panjenengan disuruh ngasih contoh, tandingan Allah itu wujudnya apa? Anak, istri, suami, harta, pangkat, jabatan. Enggak? Biasa orang kalau disuruh nyari musuh, itu mesti duding. Padahal yang paling kita nggak sadari itu adalah ketika kita mempertuhan diri sendiri. Iki khususnya yo bapak, khususnya yo ibu. Karena lupa Allahu Akbar. Ya kita lihat nih surat 45 ayat 23. Tuhannya itu di luar apa di dalam? Makanya nanti balik lagi situ. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? tahan. Ini kalau panjenengan mengaplikan dan mengimplementasikan dan mewujudkan ayat ini, kira-kira panjenengan melihat siapa? Pernah nggak panjenengan melihat orang? Pasti jenengan akan melihat siapa? Di luar jenengan, orang jenengan nggak merasa jadi orang. Ketika pernah nggak kamu melihat orang, berarti di sini wujud daripada Tuhan siapa? Selain Tuhan tandingannya tadi, hawa nafsu. Kita ini tukaran, kita ini engkel-engkelan. Ya mohon maaf, itu gara-gara ini dah. Berarti kita ini, Bu, Allah itu seneng nggak sih bermusuhan? Nggak seneng kan? Allah itu ngelarang nggak bermusuhan? Tapi kenapa kok kemudian kita ini bermusuhan? Berarti kita sedang mempertuhan siapa? Ego kita masing-masing. Maka bahasa sekarang itu bahasa gengsi. Jangan sampai kamu mempertuhan egomu. Aslinya ya ini. Berarti kita yang ada hadir di sini masing-masing mungkin nggak jadi tandingan Allah. Ya mungkin untuk anak, untuk istri kan gitu. Kan konsepnya ada bait, ada basyir wa nadhir, ada berita gembira, ada peringatan. Ini yang selama ini bahwa tandingan Allah itu adalah lebih banyak sesuatu yang di luar diri kita. Padahal di sini nafsu nggak ada, tapi diterjemahkan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, hawa. Padahal hawa itu siapa? Ya. Walaupun kalau dilihat jeluntrung-jeluntrungane istrinya Nabi Adam mbah kita Nabi Adam Hawa.
Ini hawa. Hawa itu berarti sebenarnya bukan nafsu, tetapi nafsu yang sudah tidak dirahmati oleh Allah, tapi dia dirahmati oleh jin, setan, iblis. Karena nafsu itu ada dua. Nafsu yang akhirnya menjadi hawa, nafsu yang akhirnya mohon maaf menjadi rahmat Allah. Bu, jenengan ketika melihat peso, panjenengan pengen apa? Kalau melihat peso nih, panjenengan pengen apa? Ngoncei, pelem, lo itu rahmat Allah. Tapi ada nggak orang yang melihat pisau, itu gak ono belas, sing jenenge ngoncei, pelem, iris-iris sayur, ada nggak yang rampok? Iki lumayan nih. Berarti ketika dia untuk menganiaya orang dan mengancam orang lain, berarti yang ada di dalam dirinya bukan nafsu yang dirahmati oleh Allah, tapi menjadi hawa. Berarti di dalam diri kita sendiri dan kita sendiri bisa menjadi tandingan Allah. Berarti kita sedang mengagungkan enggak? Kita enggak sedang takbir, Bapak Ibu. Maka kemudian akibatnya adalah, dan ini ada sebabnya, maka ada orang yang mengatakan bahwa ilmu itu jadi Tuhan. Pertama muncul hawa, tapi gara-gara pengetahuan. Maka di sini disebutkan wa adallahullahu ala ilmin. Jadi Allah itu kayak yang menyesatkan adalah Allah atas ilmu. Maka biasanya lek wong keminter isine, biasanya Pak, Bu, kalau merasa pinter kerjaannya apa? Nyalahin wong. Bahkan bapak dhewe disalahne. Ngene iki biasane lek anake dokter. Bapak arep dar didik batin saya. Pernah kejadian gitu, Bu. Wen dhisik apa-apa didulang saiki bapak arep dahar. Ayo, padha ya seneng kuwi asline. Jadi satpam. Batin saya ngesakne men ini Pak Pok iki. Kenapa? Sampai apapun pokoknya dipong, ya itu salah satunya. Ketika bahkan mungkin ada orang lain yang bukan siapa-siapa, itu lebih bermanfaat kalau sudah ilmunya di atas, itu ngomong kamu siapa. Kok orang, nggak usah jauh-jauh Pak, orang yang nggak pernah di pesantren terus kemudian ngomongi orang yang dari pesantren, kira-kira dianggap nggak? Sopo kowe, kan? Sama orang yang belajar di tinggi terus kemudian diomongi dengan mohon maaf, ya yang mungkin nggak sekolah, tapi dia mengalami kehidupan itu. Kadang-kadang ilmu kita sudah menutupi apa ini? Pendengarannya, padahal krungu. Terus kemudian penglihatannya ditutup, tidak ada penglihatan yang baik karena ilmu. Makanya terus kemudian ketika mau belajar itu adalah untuk mengosongkan ilmunya supaya nggak tertutupi. Maka balik lagi, sebenarnya mengagungkan Allah itu gimana sih? Karena kita ini lebih memenuhi, karena pokoknya manusia itu ketika punya keinginan akan merubah nafsu itu menjadi hawa. Karena ternyata
Jobdisnya iblis setan yang terkutuk itu adalah memasukkan dan menggoda manusia itu melalui keinginan dia. Sementara ini bangun tidur kita ini sudah memiliki keinginan. Berarti kapan iblis setan itu melaksanakan jobdisnya? Bangun tidur. Sing bangun siapa? Setane apa? Karena di surat 22 berarti jenengan itu lek bangune setan, iku lek pas jenengan duwe kepinginan mau baik maupun buruk. Baik ini, misalkan panjenengan melakukan kebahagiaan, tonggo. Setane ngomong, bar diwehi iki malaikat bar diwehi. Yes, bar kita mendistribusikan sesuatu. Kemudian dia nggak berterima kasih sama sekali. Dan dia ini mungkin nggak akan menghormati jenengan, terus akhirnya jenengan orang nggak tahu terima kasih. Ini sebenarnya ketika kita ini berstatement, ini orang nggak mau terima kasih. Ini sebenarnya yang menguasai diri kita siapa? Iblis. Berarti kan keinginan baik juga kan? Masuklah di situ. Karena ternyata Bu setan sekarang ini sembunyinya di kebaikan. Karena kalau di keburukan wes welo-welo ketok. Jadi welo-welo ataupun pertelo itu jelas. Maka di surat 22 ayat 52 ini loh sebenarnya yang akhirnya kita ini mempunyai dan bahkan menjadikan dengan tidak sadar selain Allah tandingan. Itulah yang disebut tauhid. Nggak وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Tahan. Jadi kalau setan bangun tidur, kira-kira apa yang setan cari? Kalau kepada Allah, setannya minta apa kira-kira? Dia minta jobdis, Pak. Kan jobdis dia Pak, menggoda ini. Tapi kalau kita, biasanya kalau kepada Allah, kita minta apa? Pernah minta jobdis? Karena kebanyakan kita ini kalau kepada Allah ego. Nggak usah adu-adu. Kita ini doain tetangga. Itu kira-kira terakhir aku kapan yang dongane tonggo coba. Apa meneh tonggo sing greget nih. Kok nyebut dalam mimpi? Oh nyebut dalam nggak mimpi aja nggak bisa. Karena greget nih aku mau. Dan yang paling sulit itu Bu, melakukan kebaikan kepada orang yang greget nih. Bener nggak Bu? Lek kita ini melakukan kebaikan kepada orang yang mohon maaf menghormati kita, peduli sama kita, wes mudah itu. Sing wangel iku sing greget nih. Berarti kita ini mempunyai keinginan. Ini podo karo kita ini memupuk itu setan-setan keinginan-keinginan. Baik maupun buruk setan masuk. Gitu. Berarti ya kita ini membuat tandingan-tandingan lah.
Maka sebenarnya ketika mengagungkan Allah, tidak lain kita ini harus tahu strateginya. Strategi Allah dalam semuanya, setan strateginya gimana, malakut strateginya gimana, SOP-nya gimana, mekanismenya bagaimana. Sampai Allah itu mekanismenya bagaimana ketika kepada hambanya. Nah sekarang kira-kira strateginya apa? Maka selain Allah, karena panjenengan sudah sering mendengarkan tauhid. Tauhid itu apa sih Bu? Ini masih berkaitan dengan hawa tadi. Jadi secara original etimologi, ya, bahwa tauhid itu adalah mayu'badu ghairullah, sesuatu yang disembah selain Allah, itu namanya tauhid. Sembah itu artinya mengabdi, kita menjadikan diri kita abdi untuk yang lain. Maka di surat 39 Az-Zumar ayat 17-18. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى وَبَشِّرْ عِبَادِ. Dan orang-orang yang menjauhi tauhid, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah. Tahan, ini loh yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang nggak jelas. Tauhid itu bahasa Arab, dimaknai bahasa Arab. Jadi tauhid itu apa Bapak Ibu? Karena selama ini kan ngomong pemerintah ini kan sering dengar deh. Padahal tauhid itu ya di masing-masing tadi apa? Hawa. Berarti kita ini berpeluang nggak untuk jadi tauhid? Padahal tauhid itu adalah sesuatu yang disembah selain Allah. Ya, berarti kalau orang menjauhi tauhid, dia kembali kepada Allah, maka bagi mereka berita gembira. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira yang diberikan berita gembira hamba-hamba Allah itu hamba yang mana? Kira-kira hamba yang mana? Hamba yang pakai sarung kopiah apa hamba yang pakai kaos? Ini nggak lihat ini, panjenengan ngomong kok sudah di mana-mana. Allah nggak melihat bajumu, Allah nggak melihat rupamu, tapi Allah melihat apa? Hatimu. Sini, lanjut. Yang dikasih hamba-hamba Allah itu salah satunya yang tidak mempertuhan tadi, enggak? Ini ayatnya. Monggo. الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antara. nah, biasanya orang yang mau mendengarkan perkataan itu siapa? Yang ilmunya belum, tapi kalau sudah merasa tinggi, ya nggak mau dengerin. Berarti hamba Allah yang diberi kabar gembira itu adalah orang-orang yang mau mendengarkan perkataan. Terus kemudian tidak hanya dengerin dok, tapi mengikuti apa yang paling baik. Pertanyaannya, jenengan bisa memilah perkataan, masukan input
Yang itu menjadi yang terbaik, kemudian dasar kita apa? Karena hati-hati loh Pak. Biasanya itu lek setan itu ngomongnya pertama kali bagus. Oh, ujuk-ujuk kita nggak sadar. Kita banyak tertipu bukan pertama kali bagus. Ini tondo pondan ini. Tondo sarapan apa tondo? Ini tondo sarapan langit alias waktu. Jadi hidangan langit sih, hidangan langit sih. Hidangan bumi nanti setelah 1/4 jam ya. Hidangan langit dulu. Nah, lanjut nih. Bahwa perkataan yang paling baik ini sebagai barometer yang paling baik ini. Karena sudah pendahulu-pendahulu kita sudah kadang-kadang sudah menutupi perkataan baik ini. Kenapa Bapak Ibu mohon maaf? Kok tidak mengatakan perkataan yang benar? Sementara ini kita kalau bicara mesti bicara soal apa Pak? Kebenaran, tapi tidak sedang melakukan kebaikan. Itu biasanya yang sidang-sidang nunggu. Sing sidang neng kantor menjadi ngedoke aturan. Iku bicaranya pokoknya kebenaran, tapi nggak pernah berpikiran yang paling baik ataupun kebaikan. Maka kebaikan dan yang perkataan yang paling baik barometernya adalah 39 ayat 23. Allah nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathaniya تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik di Al-Quran. Bagaimana kita ini bisa memilah dan memilih kalau kita tidak punya barometer? Karena strategi iblis itu ngomongnya baik Mas. Tapi lek malaikat biasanya ngawur nyelkit. Karena ketika kemudian ego kita, kemarahan kita nggak bisa ngeker kemarahan kita. Ngomong apa panjenengan gak ngrungokne itu? Pengalaman pribadi. Padahal ketika orang geruweket nih, itu bisa dipenjem Allah untuk ngasih solusi dengan omongannya. Tapi omongannya pertama nih ngawur, mari ngono malaikat masuk blek. Padahal itu solusi. Tapi kan harus ada barometer, yaitu Al-Quran. Perkataan yang paling baik, tandanya dan indikasinya. Dan lanjut dan yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Loh ini panjenengan harus nyari. Lanjut. Gemetar karenanya udah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Panjenengan pernah nggak ngerasain ini? Ketika panjenengan mendengarkan lagi bergemetar karenanya, berarti apa? Bergetar ketika panjenengan membaca, bergetar ketika panjenengan berkomunikasi. Orang-orang yang takut kepada Allah kalau nggak gemetar berarti nggak takut. Kurang takut. Oh kurang takut. Nah, lanjut dan
Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Terus habis itu nggak ingat Allah, galau lagi. Karena kita ini sementara, karena ya tadi loh, ingat Allahnya itu dibatasi dengan ruang dan waktu. Akhirnya perasaan jenengan yang jadi tenang, bukan hati jenengan. Sementara ini kesenangan kita tuh perasaan apa hati? Aslinya perasaan, dan pas moco bar moco galau mana? Karena ini, gitu. Lanjut dan itulah tunduk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun memberi petunjuk baginya. Nah, inilah kadang-kadang akhirnya kita ini menjadi objek, tidak pernah menjadi subjek. Karena di sini coba dan diatasin dan ini kita menguraikan secara etimologi. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Ini diartikan dikehendaki. Padahal itu kalimat aktif. Jadi yang menghendaki. Selama ini kita ini nunggu. Jadi kalau yasha ini adalah kalimat aktif, kalau dalam bahasa tata bahasa Indonesia itu disebut kalimat, kalau dalam bahasa Arab disebut jumlah. Nah, jumlah kalau itu jatuh setelah sesuatu yang umuman ini, maka dia menjadi sifat. Maka dengan petunjuk, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mau menghendaki petunjuk tersebut. Salah satu contoh, panjenengan dengar nggak bahwa Nabi Muhammad punya paman namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu tidak dikehendaki Allah untuk dapat petunjuk. Apa Abu Thalib nggak mau dapat petunjuk? Tidak dikehendaki. Oh, selama ini begitu. Yuk kita lihat 28 ayat 56. Karena waktu itu Abu Thalib itu, Pak, mohon maaf, sudah mempunyai strata sosial yang tinggi di kalangan Quraisy. Kalau ngikuti Nabi mulai lagi enggak? Lagi. Tapi beliau membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sampai diciumi supaya melaksanakan syahadat. Abu Thalib enggak begitu-gitu, enggak mau. Nih, ini gara-garanya Nabi Muhammad menciumi untuk menjadikan petunjuk. Kata Allah apa? Coba lanjut. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, sesungguhnya kami tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kami kasih. Sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan dan memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih, tetapi lanjut dan. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Berarti kan nggak ada usaha manusia ini, ya kan? Karena yang dikehendaki oleh Allah. Tapi ayat terakhir biasanya ini dipotong. Yang di sini itu nggak diterusin. Coba terusannya dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi gara-garanya Allah tidak menghendaki, gitu. Orang itu tidak dikehendaki untuk dapat petunjuk gara-gara apa? Ya Allah sudah tahu kalau dia ini nggak mau nerima petunjuk.
Terjemahannya kurang pas ya. Bukan kurang pas. Nanti kalau ada ayat yang lain, oh shadaqallahul azim, ngoten lho. Ya nggak salah, ini memang prosesnya begitu Dan. Tapi kan ini untuk ngejutin. Wah, masa ono kan gitu mesti kan jangan. Jadi ketika sebenarnya walakin Allah dan akan tetapi Allah utawi Gusti Allah iku yahdi memberi petunjuk man ing sapane wong yasau kang karep sapa man. Karena ini menjadi sifat jumlah ini. Sementara ini dibuat pasif. Yang dikehendaki wong yasa'u dikendaki. Kalau dalam bahasa pesantrennya nahwunya itu adalah fi'lun maklum. Kalau dikendaki majul. Dalam bahasa Indonesia itu ada pasif, ada aktif. Selama ini kita dipasifkan terus dengan gitu. Memang Allah belum berkehendak saya untuk gitu kan. Misalkan ini khususnya anak-anak kita yang perempuan, memang Allah belum ngasih petunjuk kepadaku, saya tak berusaha. Iku aslinya gak belum petunjuk, gak mau menerima petunjuk, gitu loh. Nah, wallahu wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah ini sudah tahu siapa yang mau. Nah, pertanyaannya apakah ini kemudian salah? Enggak, awake dhewe gurung sampai masalah ini. 81 baru 81 ayat 29. Wa ma tasyaa'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Tahan. Jadi yang berkehendak siapa dulu? Tapi jangan gumede GR. Bahwa kita ini nggak mungkin sampai kepada apa yang kita ekspektasikan, yang kita rencanakan, yang kita kehendaki kalau belum dikehendaki Allah. Selama ini mohon maaf, kita ini selalu pasrah tapi kita nggak menjadi subjek. Selalu objek. Nah, ini aslinya begitu, tapi ojo GL. Ketika keberhasilan panjenengan itu ada peran Allah, kita aja loh sebenarnya. Maka pendahulu kita ngomong, iku gak goro-goro aku, yo rahmati Gusti Allah ngono. Tapi lek wong saiki gak, iki lek orane aku yo ora mungkin dadi. Allahnya hilang. Sama dengan panjenengan. Panjenengan itu kalau mau diridhoi Allah, panjenengan nunggu ridhonya Allah baru panjenengan ridho, apa panjenengan harus meridhoi Allah dulu? Bu, ridho Allah itu apa toh, Nen? Nah, ini goro-goro nih. Ridho itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Padahal ridho niku artine cinta. Jenengan kalau mau dicintai, itu mencintai dulu apa nunggu dicintai? Saya iki sing pengalaman kabeh ki awake dhewe gak usah aneh-aneh. Ayo, kira-kira dulu kita itu mencintai dulu apa langsung dicintai? Is mesti awal-awal ya gak apa-apa ngetok-ngetok. Oh ya Allah. Kayak khusuk. Ya gak apa-apa awal-awal itu. Karena kebanyakan kita ini mengatakan ya Allah meridhoi kita. Padahal kita ini kalau mau diridhoi Allah, ridhoilah Allah dulu. Sedangkan ridho itu artinya cinta. Hub. Makanya di surat 9 ini gara-garanya apa? Ayat ini ku mulek.
Al bayyinah iku mulek biasane. Buwalikne, bawalikna, wa ma umiru illa buwalikne. 8 ayat 8. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Artinya balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang ada di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Pertanyaannya, kalau di ayat ini Bu, mohon maaf, yang ridho dulu siapa? Allah kan? Baru kamu ridho. Padahal jenengan itu supaya diridhoi Allah, panjenengan harus meridhoi apa yang diingini oleh Allah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ridho itu hub, cinta, sayang, pertanyaannya, Gusti Allah itu sayang ning sapa? Makhluk sing ndi? Sing kacamataan apa sing gak kacamataan? Panjenengan mau tahu enggak? Aslinya gampang tapi sing nglakoni ngangel. 16 ayat 128 di mana saja panjenengan bertempat wis dadi orang ini aja 16 128. Iku mesti bukan insya Allah lagi. Inna Allaha ma'al-ladzina taqaw wal-ladzina hum muhsinun. Artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah pertanyaannya, orang kalau menyertai terus panjenengan sertai terus, iku goro-goro cinta apa goro-goro wedi? Boleh bapak-bapak karo neng pasar barang, wah disertai terus digandeng terus. Kadang-kadang sing digandeng itu yo GR aja. Padahal bapak-bapak wedi ngolek kalap. Nukoni apa-apa. Kalap. Loh, berarti orang itu kalau di Ali Imran bahwa innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun, kesertaan itu diawali dengan cinta. Maka Allah mencintai dan menyayangi orang-orang yang berbuat kebaikan dan mencintai orang-orang yang bertakwa. Itulah yang dimaksud ridho. Maka ketika setelah mati, kira-kira kalau dicintai panjenengan ditempatkan di mana? Di surga? Oh berarti panjenengan sama dengan para nabi? Enggak Pak. Orang yang mendapatkan ridho Allah, cinta Allah, ditempatkan di sisi Allah. Jenengan mau di sisi Allah, apa mau di tamannya Allah? Jannah itu apa sih? Iya kan taman. Tamannya Allah. Panjenengan mau di tamannya Allah, apa mau di sisinya Allah? Surat 7 ayat 92. Nanti panjenengan jadi pewaris, nanti panjenengan jadi pengelola taman. Lek pengelola, bukan tukang kebun nyangkul, Pak. Pengelola iso nikmati ngoten lho. Mau enggak? وَأَتَمَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
النار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Artinya Allah menjadikan kepada orang-orang mukmin laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga ada dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Nah, tahan. Bahasa Arab keriduan apa, Bu? Mana tadi? Apa ini? Ridho. Wan, panjenengan kena Ridwan siapa? Ridwan tuh? Ya itu. Pengelola bukan satpam tapi. Sementara ini kan panjenengan apa ngomongnya? Penjaga apa yang ngelola? Juru ngawur aja. Bukan juru kunci. Juru kunci ngesane. Gak oleh mlebu satpam gak oleh mlebu jogotok ning ngarep gitu. Berarti Ridwan nanti ya panjenengan ini yang mendapatkan kasih Allah. Maka kenapa terus kemudian Pak Mudin dulu kalau memamitkan jenazah keluarga kita itu mesti semoga almarhum diterima di nggak ono semoga almarhum diterima di dalam surga. Itu tetangga telah pulang ke rumah bapak di surga. Iki sing ngene kok melok-melok. Loh, padahal lebih mulia di sisi Allah daripada sing neng taman. Maka nanti panjenengan cari ada penghuni surga, ada pewaris surga. Karena selama ini cuman dua golongan. Yang pertama golongan kanan, yang kedua golongan kiri. Panjenengan dapat info golongan kiri di neraka, golongan kanan di surga. Padahal seenek sak golongan. Ulaika humul muqarrabun, mereka itu didekatkan oleh Allah. Itulah yang dimaksud di sisinya. Lah panjenengan pilih yang mana? Penghuni surga apa penghuni neraka? Aku gak milih, enakan milih muqarrab. Jenengan iku enak, cedeke deketnya sama owner daripada Lola kadang-kadang nyuwun sewu jatah jenengan lo iso dijipuk. Tapi kalau owner dan wis kono. Makanya Bu nyuwun sewu. Panjenengan punya temen yang sudah plek banget. Iku biasane lek silaturahmi teng jenengan, iku kira-kira lewat ngarep atau lewat buri? Lewat pawon mesti. Iku jenenge wis kanca plek akhir nih resep apa panjenengan wehne ora? Iya. Gusti Allah ki lek wis plek jenengan sudah masuk dapurnya. Lho resepe kok kabeh ngene iki diwene. Cuman jenengan kan ngene, wah abot iki malah tahu roh resep malah abot. Maka yang terakhir tidak ada kata lain gitu, prosesnya supaya kita benar-benar berani dan mampu untuk mengagungkan Allah. Salah satunya panjenengan harus puasa, kemudian masuk dalam bulan Ramadan, baru panjenengan bisa mengagungkan Allah. Ayat terakhir surat 285. Habis ini kita tutup, nggak ada pertanyaan, semuanya ayo kita lakuin. Monggo. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum.
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى Lanjut. يريد الله Bikumul usra wala yurid. بكم العسر Lanjut. يكبر Iddata walitukabbirullaha ala ma. ولعلكم تشكرون. Nah, ini artinya. Satu. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia Dan penjelasan yang petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang tahan. Berarti untuk supaya kita sampai ridho tadi, panjenengan juga harus meridhoi apa? Diturunkannya Al-Quran sebagai penjelasan. Berarti panjenengan ikut ataupun cari penjelasan, lu panjenengan ya harus sering buka dong, sering dibaca, sering dimaknai. Maka Sunan Kalijaga ngomong maca Quran angen-angen sak maknane iku dadi tombone ati. Lek jenengan golek tombo ati biasanya ning ndi? Ning grup, ning status. Tombo ati iki ben apa? Ben enek bolo sing ngrasakne padha karo aku. Iku duduk tombo, Bu. Tambah ngiling-ngiling. Lanjut. Ya, yang terakhir ini walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agungkankah Allah atas apa yang telah diberikan petunjuk kepadamu supaya mengagungkan Allah. Kita harus tahu petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga harus melalui Ramadan. Maka Ramadan harus diketahui apa itu Ramadan. Semoga kita, anak cucu kita dan seluruh keluarga kita selalu menjaga Ramadan, sehingga sebelum Ramadan nanti kita sudah mampu untuk berpuasa. Yuk kita munajat kepada Allah, Bapak Ibu. Semoga kita, anak cucu kita dan seluruh keturunan dari anak cucu kita mampu mengagungkan Allah seagung-agungnya di mana saja, kapan saja berada. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Hayal adratul furqan al-Fatihah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepada kami kesemangatanmu untuk mengagungkan Engkau ya Allah seagung-agungnya di mana kapan saja. Begitu juga kepada anak cucu kami dan seluruh keturunannya ya Allah, sebagaimana kesemangatan yang telah Engkau berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menghadapi Firaun. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Fattah iftah qulubana wa quluba auladina wa dzurriyyatina waftah afkarana wa afkaru futuhal arifina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma atina wa atihim mahabbataka ma'iyataka ya Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala Muhammad khairul khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah lah saya mohon ampun, kepada panjenengan semuanya saya mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.